lagi, lebih semangat ya. Puji Tuhan. Haleluya. Hai adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Evi dan Kak Juli. hari ini kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan satu pujian yang bergirang, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu adik-adik yang di rumah, duduknya yang tertib. Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah semua? Jika sudah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Kita akan mendoakan ibadah kita. Kita akan angkat lagu pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. Nanti di akhir pujian kita akan undang Abang Tumbur Simbolon untuk memimpin dalam doa. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang maha besar, ajaib, heran dan luar biasa. Allah yang maha kudus, Raja di atas segala raja. Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada saat ini Bapa, inilah kami anak-anak-Mu bersama anak-anak sekolah minggu, beribadah memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah online. Tuhan, tolong Tuhan Engkau Allah yang tetap berkarya dan bertindak, memimpin kami dalam ibadah kami, sebab kami percaya Engkau senantiasa hadir di setiap kumpulan orang percaya kepadamu, sebagaimana Engkau berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga dengan demikian pemberian Allah sungguh boleh kami rasakan, mujizat Allah boleh kami nikmati. Demikian Tuhan, ibadah puji-pujian kami pada saat ini dipimpin oleh saudari kami Epi Nenggolan bersama Juli Manik. Mari Tuhan, Engkau pakai mereka, Engkau pergunakan Tuhan, bahkan Engkau urapi, Engkau penuhi dengan karunia puji-pujian, supaya dengan demikian sungguh mereka bersuka cita dalam memimpin puji-pujian, dan di dalamnya kami benar-benar boleh satu hati, satu jiwa, satu roh dalam mempersembahkan puji-pujian kami sebagai korban ucapan syukur kami, sehingga segenap pujian kami benar-benar boleh menyenangkan, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah mendengarkan seluruh doa dan surang kami, sehingga apa yang telah kami minta kami percaya kami telah menerimanya, sebab Engkau Allah yang maha kudus, ajaib, heran dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya Kak Juli senang tidak jadi anak Tuhan? Seneng dong kakak, kalau kakak sendiri gimana? Senang banget dong. Nah hari ini kita pakai baju-baju putih nih. Iya nih, kembaran nih kak. Iya. Oh Kak, misalnya pakai baju putih begini, katanya di sorga nanti pakai baju putih. Baju putihnya seperti ini enggak ya Kak? Enggak dong kakak, di Terus sorga gimana? nanti kita putihnya itu lebih bersinar, lebih indah, pokoknya lebih bagus deh daripada yang kita pakai ini. Oh gitu ya Kak? Iya. Tapi kita mau ngajak adik-adik yang di rumah dulu yuk. Kita menyanyikan lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Kemudian di sorga nanti pakai baju Putih. putih. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Sekali lagi, happy ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Senang ya Kak jadi anak Tuhan? Kak Juli kenapa sih senang jadi anak Tuhan? Kakak senang jadi anak Tuhan itu karena Tuhan Yesus itu sangat baik sekali. Iya ya Kak, Kak Tuhan Yesus itu hebat ya Kak. Katanya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Kira-kira sakit apa aja sih Kak yang bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan semua penyakit kakak, terutama penyakit demam bisa disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati pun bisa dihidupkan kembali kakak. Kalau sakit yang sedang mewabah sekarang nih Kak, virus corona, kira-kira Tuhan Yesus bisa sembuhkan nggak ya? Bisa, bagi Tuhan Yesus itu sangat kecil kakak, karena tiada mustahil bagi Tuhan Yesus.
Baik adik-adik, kita akan tambahkan lagu pujian yang lebih bergirang lagi. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah, pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih semangat lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. oh Yesusku. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah disiapkan ya Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biasanya di sekolah minggu kita mengumpulkan persembahan. Kalau misalnya di sekolah minggu kita mengumpulkan langsung, kalau sekarang gimana caranya Kak? Caranya kakak dikumpulkan sama dedek, nanti dikasih ke sekolah minggu, guru sekolah minggu masing-masing per sektor ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini masih tentang penyembuhan ya Kak ya. Iya kakak. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Listaudur. Kita sambut dengan pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. sekali lagi Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang Damai. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Jadi, saat ini kita akan berdoa dulu ya adik-adik yang di rumah ya. Semuanya harus duduk dengan baik. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak bawakan hari ini. Yuk, kita mau lipat tangan semua, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu pada hari ini, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kami, supaya kami merasakan jamahan daripada firman-Mu pada hari ini. Kami mau Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu pada hari ini, supaya semua adik-adik kami dan seluruh pelayan sekolah minggu dapat merasakan jamahan dari firman-Mu ya Tuhan. Dan saya juga yang menyampaikannya.
biarlah Tuhan yang mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang orang lumpuh disembuhkan. Ya, kita akan baca di dalam Alkitab. Kita buka Alkitabnya adik-adik semuanya ya. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nanti kakak hanya membacakan ayat 1 sampai 3 saja. Dan adik-adik boleh membacanya seterusnya lagi di rumah ya. Kita mulai membacanya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah membacanya. Nanti adik-adik teruskan lagi ya membacanya ya sampai ayat ke-12. Nah, hari ini kita mau lihat di mana Yesus berkeliling. Iya, dia berkeliling ke berbagai tempat adik-adik. Ya, kita lihat gambarnya bahwa Tuhan Yesus berkeliling ke berbagai tempat. Dan dia mengabarkan firman Tuhan ya adik-adik. Dia mengabarkan firman Tuhan kepada setiap orang yang ditemuinya di sana. Dan juga Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menyembuhkan. Iya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang lumpuh. Adik-adik tahu tidak kalau seorang yang lumpuh itu seperti apa? Nah, orang yang lumpuh itu kalau memang dia sangat lumpuh, sakit, tidak dapat lagi bergerak adik-adik, tidak dapat berjalan, ya, dan dia selalu ada di tempat tidurnya karena dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sehingga dia harus ada di tempat tidur. Kasihan ya adik-adik ya, dia tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi sangat sedih sekali kalau melihat orang yang lumpuh, ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah rumah. Di sana dia mengabarkan firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sana. Sampai rumah itu penuh, tidak ada tempat lagi adik-adik. Ya, jadi semua tempat itu penuh, sampai di depan pintu pun tidak ada tempat lagi. Ya, karena apa? Karena semua sudah berkerumun untuk melihat Tuhan Yesus. Mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus melakukan kuasa mujizat. Jadi mereka ingin tahu, di mana sih Tuhan Yesus itu? Lalu mereka tahu mendengar kabar bahwa ada di sebuah rumah. Jadi mereka ke sana adik-adik untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mereka pun ramai-ramai ke sana. Sehingga rumah itu penuh. Tidak ada lagi tempat adik-adik. Sehingga ruangan itu juga penuh. Mereka ingin mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan baik dan mendengarkan apa yang disampaikan kakak atau abangnya yang menyampaikan firman Tuhan? Nah, seperti gambar di sini kita lihat ya, anak-anak duduk dengan baik. Mereka mendengarkan firman Tuhan, membuka Alkitabnya, membacanya bersama-sama, ya. Jadi mereka benar-benar mau memuliakan Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik yang di rumah, harus duduk dengan baik, tidak jalan-jalan, tidak lagi apa adik-adik? Tidak bermain-main, tapi semuanya duduk dengan baik. Karena Tuhan Yesus juga lihat dari surga adik-adik. Tuhan Yesus lihat, oh si Peter duduk dengan sopan mendengarkan firman Tuhan. Joshua duduk dengan sopan mendengarkan firman Tuhan.
Ya, itu contohnya. Ya. Dan adik-adik yang lain juga yang ada di rumah-rumah yang lagi ibadah online seperti ini, pasti duduk dengan baik dan sopan, tidak main-main lagi, tidak mengeluarkan mainannya lagi adik-adik, tapi ingin tahu apa sih firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak abang itu. Ya, jadi kita mau lihat lagi. Ya, adik-adik, ada 4 orang. Siapa nih 4 orang ini? 4 orang ini membawa seorang temannya yang lumpuh. Mereka mengangkat temannya yang lumpuh adik-adik. Ya, mereka menggotongnya, ingin membawanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, baik sekali ya teman-temannya ini mau berjuang membawa temannya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tidak membiarkan temannya ini mengalami sakit itu terus, tapi mereka berjuang untuk membawa temannya ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, begitu senang ya kalau kita punya teman yang memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang lagi sakit, menolong ya. Nah begitu juga mereka berempat ini adik-adik ya. Nah sesampainya di rumah itu adik-adik, sudah ramai sekali. Tuhan Yesus ada di dalam rumah itu. Ya, jadi mereka tidak dapat masuk adik-adik. Kenapa tidak dapat masuk? Karena rumah itu sudah penuh, kata orang sudah pol, nggak bisa masuk lagi. Ya, jadi pada waktu itu sudah bergerumun banyak orang, mau lewat aja ngangkat-ngangkat tempat tidurnya yang lumpuh itu tidak bisa lewat. Awas, mau lewat, nggak bisa. Karena apa? Sudah terlalu padat, digeser ke sini nggak bisa, digeser ke sana nggak bisa adik-adik. Jadi mereka bagaimana ya adik-adik ya? Wah, apakah mereka berputus asa? Udah deh, kita pulang aja. Ngapain? Kita nggak bisa masuk. Sudah berat-berat nih ngangkat teman kita ini. Tapi tidak seperti itu adik-adik. Tapi mereka dengan sukacita mengangkat temannya ini tetap adik-adik. Mereka membawa temannya ini. Mereka berpikir, mempunyai akal adik-adik. Oh, kalau gitu kita lewat dari atap aja. Oh iya benar, kata teman-temannya ini. Lalu mereka pelan-pelan mengangkat temannya ini dengan berani naik ke atas atap rumah itu adik-adik. Ya, mereka naik ke atas atap rumah itu dengan pelan-pelan. Nanti kalau kuat-kuat ya temannya bisa jatuh gelundung, ya kan, kasihan ya adik-adik. Nah mereka dengan pelan-pelan membawa temannya ini naik ke atas. Ya, nah kita lihat gambarnya. Nah ini ya, bahwa teman-temannya ini ingin dipertemukan ya, bahwa orang lumpuh ini ingin dipertemukan dengan Tuhan Yesus dengan cara dinaikkan ke atas atap itu adik-adik ya. Nah mereka sampai di atas, lalu mereka pekerjaannya belum selesai adik-adik. Ngapain lagi ya mereka? Mereka membuka atap itu dengan pelan-pelan adik-adik ya. Kalau mereka membukanya dengan asal, pasti atap-atap itu juga akan jatuh ke bawah. Dan orang-orang di bawah bisa kena ya. Kasihan ya adik-adik ya kalau kena. Nah jadi mereka menyusun atap-atap itu dengan rapi, supaya tidak ada yang terkena dengan atap-atap yang dibuka itu. Setelah dibuka atap-atap itu adik-adik, lalu mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu. Nah mereka menurunkannya dengan berlahan-lahan sampailah di depan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, sampai di depan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu Tuhan Yesus melihat iman mereka kepada ya keempat orang ini dan keempat ini. Ia melihat, wah mereka ini sangat percaya. Mereka mau melakukan itu dengan berani sampai-sampai membuka atap rumah itu. Ya, jadi pelan-pelan mereka melihat orang lumpuh itu diturunkan sampai di depan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini adik-adik, hai anakku, dosamu telah diampuni. Itulah kata Yesus kepada
orang yang lumpuh ini. Ya, hai anakku, dosamu telah diampuni. Itulah kata-kata Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Nah, ahli-ahli Taurat di situ kaget mereka. Hah? Mana mungkin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, dapat mengampuni dosa orang lumpuh itu? Kan cuman Allah saja. Nah, itulah pikiran daripada ahli-ahli Taurat di situ, adik-adik. Sehingga mereka sangat jengkel dalam hatinya. Ngapain sih dia ini ngomong begitu? Kan pada berkata berdumel di dalam hatinya pada waktu itu ya. Jadi Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang di dalam hati ahli-ahli Taurat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berpikir di dalam hatimu begitu? Bukankah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu diampuni, atau mengatakan, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sana, ia mengatakan begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah kata Yesus, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu supaya mereka tahu bahwa dia adalah anak Allah yang telah diutus dari surga ke dunia ini, yaitu untuk mengampuni dosa dan juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, adik-adik. Begitu luar biasa kata-kata Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus itu dapat mengampuni dosa, adik-adik. Dapat juga menyembuhkan orang sakit, dapat juga mengusir setan, dapat juga menghukum setan, adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu sangatlah berkuasa atas segalanya. Karena dia telah diberikan sama Tuhan karunia atau otoritas bahwa ia dapat melakukan itu, bahwa dia adalah anak Allah. Coba kita baca dulu ya firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan Allah begitu mengasihi kita, adik-adik, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati di dalam kekekalan. Makanya diutuslah yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini, adik-adik. Nah, dengan itulah Tuhan Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas segalanya, adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah itu adik-adik, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, ya, bangunlah. Apa yang dilakukan orang lumpuh itu? Dia bangun dan pulanglah ke rumahmu, ya. Dan orang lumpuh itu pun mengalami kesembuhan, adik-adik. Itulah kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah pesan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Lalu mereka pulang dengan bersukacita, adik-adik. Lalu mereka memuliakan Tuhan Yesus, bersukacita atas pertolongan Tuhan Yesus kepada mereka, atas iman mereka yang sungguh-sungguh sehingga terjadi mujizat yang luar biasa itu, adik-adik. Semua orang yang di sana pun ya, nah mereka memuliakan Tuhan ya, adik-adik ya. Nih. Nah, orang-orang di sana juga takjub melihat itu. Lalu mereka berkata, yang begini belum pernah kami melihatnya. Ya, mereka lalu memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama Tuhan. Itulah kata-kata yang keluar saat waktu dilihat orang lumpuh itu sudah berjalan dan mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Mereka sangat bersukacita
luar biasa. Dan mereka juga ingat pesan-pesan daripada Tuhan Yesus itu, bahwa dia adalah anak Allah. Luar biasa adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu oleh karena Tuhan Allah yang menyuruhnya. Nah adik-adik, kasih Yesus itu sangat sempurna. Tidak ada yang menandingi kasih Yesus, sehingga ia pun rela disalibkan buat kita semua adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya adik-adik ya. Nah, di sini ada contoh ya buat kita adik-adik, ada 4 orang dan orang lumpuh. Mereka ini ya berusaha mengatakan kepada yang lumpuh ini ya, untuk membawa yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus dapat menyembuhkan adik-adik. Luar biasa ya, mereka sama-sama bersatu hati untuk membawa temannya ini adik-adik. Sungguh luar biasa kesatuan hati mereka, sehingga terjadi mujizat itu dengan keberanian mereka membawa orang lumpuh itu adik-adik ya. Jadi kita juga adik-adik ya, kalau ada teman-teman kita yang sakit, orang tua yang kita pada saat ini juga sakit, kita harus berdoa, kita harus mendoakan supaya orang tua kita ataupun teman-teman kita yang pada saat ini mengalami sakit, itu ditolong oleh Tuhan Yesus sehingga mengalami kesembuhan dan segala dosanya diampuni ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersama-sama saling berjuang untuk mendoakan saudara-saudara kita itu, orang tua kita itu ya, karena sekarang ini kita sudah melihat banyak sekali ya, ada beberapa orang tua sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit. Kita mau sama-sama doakan supaya Tuhan Yesus yang menjamahnya, biar lekas sembuh ya adik-adik ya. Nah itu saja yang dapat kakak sampaikan. Nah ayat hafalannya adik-adik ya, kakak ambil di dalam Markus 2 ayat 10a. Kita baca bareng-bareng dulu ya, nanti tolong adik-adik juga dihafalkan di rumah ya. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya adik-adik ya. Jadi nanti dihafalkan ya, supaya adik-adik lebih merasakan jamahan dari kuasa Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita juga akan melihat aktivitas yang akan diterangkan oleh Kakak Norita ya. Untuk aktivitas hari ini akan dijelaskan oleh Kakak Noritas. Kak Noritas, dipersilakan. Puji Tuhan. Ini akan kakak terangkan aktivitas untuk minggu ini tentang sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah diterangkan oleh kakak Udur ya. Aktivitas anak kecil dan anak balita. Di sini kita akan mencari jalan ya, mencari jalan. Jadi cerita tadi 4 orang yang tadi membawa orang lumpuh akan mencari jalan untuk menemui Tuhan Yesus. Jadi nanti kalian mewarnai jalan yang akan dilalui oleh 4 orang tadi untuk membawa orang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Gambar-gambar yang ada di sini boleh diwarnai, tapi jalannya jangan diwarnai. Jalan yang diwarnai hanya yang dilalui oleh keempat orang ini saja. Aktivitas untuk anak tengah dan besar. Aktivitas untuk anak tengah dan besar ini teka-teki silang, tapi teka-teki silangnya agak berbeda dengan minggu kemarin. Kalau yang ini teka-teki silangnya adalah menyempurnakan kalimat-kalimat yang ada di nats Alkitab dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, jadi kotak-kotak yang sudah ada di sini sama dengan TTS mendatar dan menurun, tapi isinya kalian harus melihat Alkitab. Jadi ini dia menyempurnakan kata-kata yang ada, titik-titik yang ada di pertanyaannya ya Dek ya. Jawabannya harus lihat di Alkitab. Itu saja untuk
keterangan aktivitas anak tengah dan besar. Selamat mengerjakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan aktivitas untuk hari ini ya. Jadi kita mau berdoa bersama-sama. Tolong adik-adik yang di rumah semuanya berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip ya. Nah, semuanya dengan sopan untuk berdoa. Kita mau angkat lagu penyembahan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji-muji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang menguatkan hati kami Tuhan, bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara yang luar biasa, yang dapat menyembuhkan setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami tahu Bapa, masih banyak Tuhan orang tua dari anak sekolah minggu, maupun juga Tuhan teman-teman kami yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan Yesus menjamah dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Engkau akan melakukan segala sesuatu yang luar biasa Tuhan. Engkau yang memulihkan mereka Bapa. Engkau yang menjamah mereka dengan kuasa-Mu yang heran Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah melihat Bapa, bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu yang luar biasa di Kapernaum, sehingga ia mengalami kesembuhan Tuhan. Orang lumpuh itu dapat sembuh Tuhan oleh kuasa darah Yesus, oleh jamahan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Engkau akan mendengarkan setiap cerita dari anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini tergeletak sakit Tuhan, yang ada di dalam rumah sakit Bapa. Dalam nama Yesus, nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata Roh-Mu bekerja Bapa. Jangan biarkan mereka Tuhan di dalam keadaan itu Bapa, tapi Engkau yang memberikan pertolongan yang luar biasa Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan,
juga orang tua dari anak sekolah minggu yang tergeletak di rumah Bapa. Engkau yang menjamah dengan kuasa darah Yesus. Engkau menjamah dengan rohmu yang heran Tuhan. Biarlah Bapa, kami tetap bersatu hati Tuhan. Kami tetap mendoakan mereka Bapa. Sehingga mereka Tuhan dapat kembali beraktivitas dengan baik di hari-hari mendatang Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan biarkan mereka Tuhan di dalam segala permasalahan itu Bapa. Engkau akan membuka jalan Tuhan Yesus. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah nyata kuasa mujizat-Mu heran yang pada saat ini akan kami lihat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap Tuhan menolong kami Bapa. Bungkus balut kami dalam darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang ada dalam pada saat ini akan kami tetap rasakan Tuhan. Biarlah mereka tentara surga-Mu yang berkemah berkeliling di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami Bapa, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, yang mengalami kesulitan perekonomian ataupun Tuhan kehidupannya yang mengalami kesulitan Tuhan. Tolong Bapa, Engkau yang membuka jalan Bapa, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan daripada setiap anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan membuka jalan itu. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Engkau telah mendengarkan doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mendengarkan kami semua Bapa yang berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Kami percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada penyelamatan bagi kehidupan setiap manusia di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita masuk dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita bahwa hari ini semuanya telah kita doakan. Orang tua kita yang pada saat ini juga sakit, telah kita doakan bersama-sama. Jadi kita mau nyanyi lagu Bergirang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi minggu depan ya adik-adik.